Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang menyenangkan, membahagiakan buat saya untuk bisa hadir beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk pertama kali saya hadir di tempat ini. Terima kasih untuk penerimaan, sambutan yang sangat baik buat saya secara pribadi. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang masih sejalan dengan apa yang disampaikan pada minggu yang lalu mungkin ya, tentang ucapan bahagia. Yang lalu kita belajar mengenai berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dan hari ini kita akan coba belajar mengenai berbahagialah orang yang berduka cita. Ayatnya cuma satu, mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai orang yang berbahagia oleh karena berduka cita, itu realistis gak Bapak Ibu? Orang yang berduka cita adalah orang yang berbahagia. Nah, kita tahu kata bahagia di sini adalah diberkati. Diberkatilah orang yang berduka cita. Realistis tidak Bapak Ibu? Ya. Halo, selamat pagi. Sudah bangunkah Bapak Ibu? Kita sudah nyanyi, maksudnya sudah bangun ya. Realistis gak Bapak Ibu? Bahwa orang yang berduka cita itu diberkati dan berbahagia. Berarti Alkitab salah. Kalau tidak realistis bahwa orang yang berduka cita adalah orang yang diberkati, apakah Alkitab salah? Oke, katakanlah, dikatakan di sini berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apakah orang yang berduka cita itu baru merasa diberkati dan berbahagia ketika mereka dihibur? Seolah-olah logika kalimat ini adalah seperti itu kan Bapak Ibu. Orang yang berduka cita, mereka akan berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan dihibur. Berarti kalau penghiburan itu datang, baru mereka merasakan, orang yang berduka cita akan merasakan berbahagia dan diberkati. Apakah seperti itu? Karena kalau seperti itu pertanyaannya adalah, penghiburan seperti apa yang membuat kita berbahagia? Jadi ayat ini cuma satu di dalam rangkaian ucapan bahagia. Tetapi kalau kita perhatikan secara detail, kita akan menemukan ada sesuatu yang nampaknya tidak segitu mudah kita memahaminya. Orang yang berduka cita jelas tidak berbahagia. Kalau dia misalnya kehilangan orang yang dikasihi, orang yang dekat dengan dia, tetapi dia berbahagia, kemungkinan dia tidak sedang berduka cita. Betul nggak Bapak Ibu? Karena mungkin anak-anak kehilangan orang tua, nampaknya dia berduka cita, tapi mungkin di balik itu dia tidak berduka cita. Dia menunggu surat waris misalnya. Nah itu berbahagia orang yang berduka cita karena akan mendapat warisan. Nah kemudian ketika bagi waris dia tidak dapat apa-apa, dia tidak berduka, tidak berbahagia. Dia akan berduka cita, tapi bukan karena kehilangan orang tuanya. Berduka cita karena tidak mendapat warisan. Apa artinya orang yang berduka cita itu diberkati karena mereka akan dihibur? Maka pertanyaannya sebetulnya adalah duka cita macam apa yang dimaksudkan di dalam Matius pasal yang kelima ini? Apakah duka cita karena kehilangan warisan? Duka cita karena kehilangan orang yang dekat dengan dia untuk selama-lamanya? Duka cita oleh karena apa yang direncanakan tidak terwujud sama sekali? Duka citanya ini duka cita apa? Nah sebetulnya duka cita ini ada kaitannya dengan bagian yang sebelumnya, miskin di hadapan Allah. Jadi duka cita karena apa Bapak Ibu? Kalau kita memperhatikan konteks dari surat Injil Matius, khususnya khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai 7, kita akan menemukan konteksnya itu adalah konteks kehidupan di dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang berduka cita di dalam kerajaan Allah, itu duka cita yang seperti apa? Duka cita orang yang di dalam kerajaan Allah itu bukan duka cita karena sekedar atau mungkin hal yang sifatnya itu nampak manusiawi dan biasa. Duka cita di dalam kerajaan Allah adalah duka cita yang kudus. Duka cita yang membuat orang itu dekat dengan Tuhan. Duka cita yang membuat orang itu memahami siapa dirinya dan dia tahu apa yang mesti dilakukan. Sehingga makna dihibur ini bukan penghiburan kalimat, bukan penghiburan dapat warisan, sekali lagi. Bukan penghiburan dapat ganti orang yang dekat yang lebih baik daripada orang dekat yang sudah meninggal. Bukan penghiburan semacam itu.
Duka cita di dalam kerajaan Allah itu adalah ada hubungannya dengan keberadaan diri yang sebetulnya tidak layak untuk ada di dalam kerajaan surga. Duka cita yang ada hubungan dengan ketidaklayakan, dengan sikap miskin di hadapan Allah. Duka cita semacam itulah yang diberkati dan berbahagia. Oke, mungkin Bapak Ibu berpikir, terlalu teologis. Maka saya mau menghubungkan duka cita ini dengan satu fakta, yaitu mengenai dosa. Duka cita ini ada kaitannya dengan dosa. Artinya orang yang berbahagia ketika mereka duka cita adalah orang yang berduka cita karena dosa. Karena berduka cita di hadapan Allah, itu adalah duka cita karena dosa. Dan dosanya bukan dosa orang lain, tapi dosa diri sendiri. Itu duka cita yang dimaksudkan di tempat ini, yang akan dihibur oleh Tuhan sendiri. Tapi kembali pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa itu dosa? Apa itu dosa? Kita mungkin akan segera mengatakan, oke, dosa adalah melanggar hukum Allah, melawan, memberontak kepada Allah, menghujat Roh Kudus, karena dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani hata, dalam bahasa Yunani hamartia, agak sedikit bisa disombongkan ya, bisa tahu dosa dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Artinya adalah menyimpang. Nah, apa itu menyimpang, Bapak Ibu sekalian? Kalau menyimpang dari mana? Menyimpang dari apa? Menyimpang sejauh apa? Menyimpang kemana? Maka kalau boleh saya gambarkan, dosa itu adalah dalam arti aslinya menyimpang. Itu menyimpang dari apa yang Allah tetapkan. Bukan sekedar penetapan mengenai dunia ini, sikap apa yang mesti kita lakukan. Penetapan yang dimaksud adalah menyimpang dari tujuan manusia diciptakan. Itu dosa. Menyimpang dari tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apa tujuan manusia diciptakan, Bapak Ibu? Ngapain Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Kalau tanpa Adam dan Hawa, kira-kira Tuhan sudah cukup sempurna tidak? Sempurna. Tuhan butuh nggak Adam dan Hawa? Butuh nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Yakin. Artinya tanpa Adam dan Hawa, Tuhan tetap eksis, tetap ada, tetap terpuaskan di dalam dirinya. Salah satu teologi mengenai kasih itu adalah di dalam ketritunggalan Allah itu sudah ada kasih sebelum ada Adam dan Hawa. Orang berpikir, oh Tuhan butuh Adam dan Hawa untuk apa? Ada objek kasih. Kalau enggak, Tuhan itu sendirian. Itu teologi yang keliru. Di dalam ketritunggalan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mengikat salah satunya adalah kasih. Bapa mengasihi Putra dari kekekalan. Putra mengasihi Roh Kudus dari kekekalan. Roh Kudus mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus. Ada satu relasi kasih yang sangat erat di dalam kekekalan, di dalam ketritunggalan Allah. Jadi Allah itu tidak membutuhkan Adam dan Hawa. Lalu kenapa Allah menciptakan Adam dan Hawa? Itu yang mesti kita tahu. Demi kepentingan bukan Allah, tapi demi kepentingan Adam dan Hawa. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah punya tujuan. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini tujuannya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Allah tidak menciptakan binatang menurut gambar dan rupa Allah. Tidak. Allah tidak menciptakan tanaman menurut gambar dan rupa Allah. Tidak. Hanya manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya manusia itu ciptaan yang paling unggul. Lebih unggul daripada langit biru. Lebih unggul daripada lautan yang hijau, yang bagus sekali. Lebih unggul, lebih bernilai di hadapan Allah ketimbang gunung-gunung yang indah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah ciptaan yang mulia, yang indah, yang tertinggi. Nah, itu adalah tujuan Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kita bicara menurut gambar dan rupa Allah, banyak poinnya. Beberapa di antaranya adalah kita ini harus tunduk kepada Allah. Itu gambar dan rupa Allah. Kita ini harus memuliakan Allah karena kita ini cuman gambar dan rupa Allah. Kita bukan Allah. Maka sebagai gambar dan rupa Allah, kita mesti memuliakan Allah. Jadi tujuan hidup kita adalah kita memuliakan Allah.
Kita menikmati relasi dengan Allah, itu tujuan kita. Jadi keliru sekali Bapak Ibu kalau kita menganggap hari Minggu adalah hari yang istimewa di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang artinya Senin sampai Sabtu nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Salah. Kita ini menikmati Allah, memuliakan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan cuma di hari Minggu. Pada waktu kita bangun tidur, pada waktu kita mau tidur, pada waktu kita bekerja, waktu kita berlalu lintas, pada waktu hati kita senang, kita memuliakan Allah, waktu kita harusnya marah pun, kita harus berpikir, bagaimana saya memuliakan Allah? Mungkin gak Bapak Ibu orang yang marah memuliakan Allah? Mungkin gak Bapak Ibu? Mungkin ya. Jadi waktu papa lihat anaknya baru dihukum di sekolah, ditambahin hukuman dari papa dengan pukulan, itu memuliakan Allah bukan? Nah, kita bisa perdebatkan itu ya. Tetapi tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Nah, menyimpang, dosa itu adalah meleset atau menyimpang. Artinya, kita tidak memuliakan Allah. Jadi kalau misalnya Tuhan menciptakan saya, begitu ya, tujuannya adalah menuju ke keyboard itu. Harusnya saya harus datang ke keyboard ini. Itu memuliakan Allah. Atau tujuan yang Tuhan tetapkan misalnya ya. Tetapi yang terjadi adalah Adam dan Hawa menyimpang. Tuhan tetapkan misalnya saya harus ke sana, tetapi saya nggak mau, saya miring ke sini. Entah berapa derajat, pokoknya saya tidak menuju ke sana. Itu yang dilakukan Adam dan Hawa ketika makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bukan berarti Tuhan menciptakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kemudian mereka makan buah itu tujuan Allah. Tidak. Tujuan Allah adalah manusia memuliakan Allah, manusia menikmati Allah, itu membuat manusia tidak mau melanggar ketentuan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia seperti itu, tapi manusia tidak mau menjadi gambar dan rupa Allah. Pertanyaan saya, kapan Adam dan Hawa itu berdosa Bapak Ibu? Waktu lihat buah itu, waktu petik buah itu, oh itu titik berdosanya. Waktu gigit buah itu, maka jadinya Apple, MacBook dan lain sebagainya, apel yang digigit. Atau pada waktu dikunyah, kemudian ditelan, itu berdosa. Omong-omong bahasa Inggris, jakun ini, ada yang tahu apa Bapak Ibu? Jakun bahasa Inggrisnya apa? Iya betul, Adam's Apple. Kenapa ya disebutnya Adam's Apple ya? Saya berpikir, jangan-jangan ada filosofinya. Waktu Adam makan buah itu, dia lagi telan, terus Tuhan panggil, Adam, di mana engkau? Adam kaget, berhenti itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di sini. Mungkin ya, maka sebutnya Adam's Apple. Nah, kapan manusia berdosa? Atau apakah waktu ditelan itu, maka disebutnya Adam's Apple? Atau pada waktu dibuang, maafkan? Kapan Adam dan Hawa berdosa, Bapak Ibu? Ya, waktu? Apa Bu? Melanggar perintah Tuhan. Nah, melanggarnya waktu kapan? Waktu lihat itu sudah melanggar, atau waktu petik itu melanggar, atau waktu makan berhenti itu melanggar. Waktu kapan melanggarnya? Waktu makan. Jadi kalau nggak dimakan nggak jadi ya. Melanggarnya adalah pada waktu ular itu ngomong, iblis itu ngomong, itu ngomongnya sama Hawa sih, bukan ngomong sama Adam ya. Adamnya ada di mana ya Bapak Ibu ya? Waktu ular ngobrol sama Hawa, Adamnya ada di mana? Ya, ada di sampingnya. Kita nggak terlalu teliti baca itu ya. Nah, waktu ular ngomong sama Hawa, ngomong apa ular? Kalau kamu makan buah ini, kamu nggak akan mati, tetapi kamu menjadi seperti Allah. Titik itu loh. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa Allah. Setan menawarkan kepada Adam dan Hawa, no, kamu tidak akan menjadi gambar dan rupa Allah. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat penyimpangannya. Harusnya menjadi gambar dan rupa Allah yang memuliakan Allah. Ini seharusnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi setan menawarkan sedikit meleset. Enggak, kamu bukan gambar dan rupa Allah. Kalau kamu makan, kamu bisa lebih dari gambar dan rupa Allah, yaitu menjadi seperti Allah. Kemudian dicatat dalam Alkitab, Adam dan Hawa melihat buah itu enak untuk dimakan. Ada satu perubahan di dalam pemikirannya. Titik itulah manusia berdosa. Titik itulah manusia menyimpang. Maka kalau kita diselamatkan di dalam kerajaan Allah,
kita, Adam dan Hawa dan keturunan yang sudah menyimpang, lewat khotbah di bukit, itu dikembalikan ke tujuan yang semula. Jadi itu fungsi khotbah di bukit, Bapak Ibu. Adam dan Hawa menyimpang, Tuhan Yesus mengembalikan. Ini loh tujuanmu. Nah, di sini baru kita menemukan yang dimaksud berduka cita itu bukan sekedar melanggar perintah Allah, tapi kembali pada tujuan semula Allah menciptakan kita, yaitu memuliakan Dia. Kita masih membahas mengenai dosa, ya. Jadi kalau kita sudah kembali melihat prinsipnya, berduka cita adalah berduka cita karena dosa, maka seharusnya dia dikembalikan pada tujuan semula kita diciptakan. Dosa itu apa? Muncul dari hati keinginan untuk menjadi seperti Allah, shall be as God. Nah, dari hati ini kemudian muncul di pikiran, saya tidak mau dikontrol siapapun, saya tidak mau tunduk kepada siapapun. Dan mari kita perhatikan, ketika orang melihat sesuatu yang bagus, kemudian ambil dan curi. Pada waktu dia melihat, wah ini bagus ya, tapi bukan punya saya, ini bunga punyanya gereja, ini bunga plastik ya, ya. Kok bagus ya, saya pengen di rumah saya ada bunga ini. Kemudian saya mau mulai ngambil. Dalam hati saya akan berbicara, jangan ini punya gereja. Gak apa-apa lah, gereja kan punya kita semua, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi bolehlah diambil bawa pulang. Lagi pula kalau diambil satu, gak ketahuan kali Bapak Ibu ya. Tidak ada orang saya ambil begitu. Dosanya itu bukan sekedar ngambil loh Bapak Ibu. Artinya kalau nggak ngambil, nggak jadilah, nggak berdosa, sedang bergumul dalam hati. Dosanya adalah ketika kita tahu ini adalah milik gereja, tidak boleh saya mengambil. Dan Tuhan berbicara, tidak boleh saya mengambil apa yang tidak menjadi milik saya. Tapi kita mengatakan, nggak peduli amat. Artinya Tuhan nggak usah ngomong. Kamu pergi saja dari pikiran dan hati saya. Saya bertindak menjadi tuan atas diri saya. Betul nggak Bapak Ibu? Maka saya ambil bunga ini. Nanti kalau hilang, betulan hilang, bukan saya ngambil loh Bapak Ibu ya. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi melanggar perintah Allah itu karena apa? Karena kita mau seperti Allah. Kalau kita gambar dan rupa Allah, kita akan tunduk. Tujuan dan pikiran kita adalah saya tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena saya harus memuliakan Tuhan. Saya gambar dan rupa Tuhan. Tindakan menjauhi Tuhan, pelampiasan hawa nafsu, menyakiti. Seringkali pusat kita mengenai dosa hanyalah yang hand ini. Heart sama headnya tidak kita pikirkan. No. Menyimpangnya itu dari pikiran dan perasaan. Yang muncul dalam tindakan adalah tindakan dosa, bukan esensi dosa, tetapi tindakan dosa. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan ini, apa yang kita lakukan dengan diri kita? Ketika kita berdosa, ketika pengakuan dosa tadi, contoh Henry menyampaikan pengakuan dosa, dan kita mengamini itu. Apakah ada rasa duka cita? Karena ternyata kita sudah menyimpang dari yang Tuhan inginkan. Berbahagialah orang yang berduka cita adalah karena dia sadar dirinya berdosa. Dirinya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Dan dia ingin sekali menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Yang sadar hidupnya bisa bergantung kepada Allah. Itulah orang yang berduka cita. Itulah orang yang berbahagia karena duka cita. Itulah orang yang berduka cita di dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu dan saya terakhir sungguh-sungguh menyesal dan berduka cita karena dosa kita? Kapan Bapak Ibu? Sampai kita menangis. Sampai kita merasa kita orang yang tidak berguna karena kita berdosa. Bukan karena kesalahan kita, tapi karena kita berdosa dan melanggar yang Tuhan mau. Maka orang yang berduka cita ini adalah orang yang datang dan menundukkan diri kepada Tuhan. Kapan terakhir Bapak Ibu dan saya melakukan ini? Silakan jawab di dalam hati. Kapan kita terakhir meratapi dosa kita? Kita bapak-bapak kalau marah itu ekspresinya tindakan, betul ya? Kadang ada yang pukul kaca. Saya punya saudara seiman di kota Cirebon, dalam kondisi marah, dia pukul kaca, pecah kacanya, termasuk pembuluh darah di tangannya juga pecah.
Dan setelah itu dia menyesal, dia meratap. Tapi dia meratap bukan karena dia pukul kaca, dan dia tidak mencerminkan Allah sebagai gambaran rupa Allah. Dia meratap karena tangannya cacat. Bukan itu yang saya maksud. Yang maksud adalah bagaimana kita meratapi karena kita tahu yang benar menurut Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Kita tidak memikirkannya. Menyesali semua keinginan dosa yang dibuahi dengan perbuatan dosa. Kapan terakhir kita betul-betul memohon ampun kepada Tuhan dan mempunyai sikap yang rela diperbarui oleh Tuhan? Kapan Bapak Ibu? Kalau kita sudah 10 tahun yang lalu meratapi dosa kita pada waktu kita bertobat, maka 10 tahun ini kita tidak berbahagia sebetulnya. Karena mungkin kita bangga dengan dosa-dosa kita. Mungkin kita anggap biasa dosa-dosa kita. Perpikiran pornografi, perpikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu biasa. Celaka karena kita bukan orang yang berbahagia dan diberkati. Ratapan terhadap keberdosaan kita, itu sebetulnya merupakan tindakan iman yang Tuhan kehendaki. Meratapi dosa adalah keinginan yang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan, dan itu adalah tindakan orang yang di dalam kerajaan surga. Ada teologi reform, ada banyak teologi reform itu yang dipertanyakan. Misalnya, kalau orang sudah diselamatkan, mungkin nggak dia murtad? Kalau orang itu sudah diselamatkan, artinya percaya kepada Tuhan Yesus dan lahir baru. Catatannya lahir baru, bukan sekedar jadi orang Kristen. Kalau dia sudah lahir baru, mungkin nggak keselamatannya hilang? Mungkin nggak dia murtad Bapak Ibu? Saya mau tanya, mungkin nggak? Hari ini saya dicuekin terus ya, sedih hati saya. Karena di mimbar kali ya Bapak Ibu sungkan jawab, takut salah juga kali ya. Di dalam teologi reform, ketika seorang sudah dilahir baru, dia tidak akan murtad. Nah ini dipertanyakan, kalau begitu enak dong, orang yang sudah lahir baru dia berdosa dan berdosa terus. Karena di dalam 1 Yohanes 4 dan 5 disebutkan ada dosa yang dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau gitu dosa terus dong. Betul ya Bapak Ibu? Kalau sudah lahir baru dan diselamatkan, tidak akan hilang keselamatannya, nggak akan murtad, ya sudah enak dong bisa berdosa terus. Betul begitu Bapak Ibu? Tidak. Orang yang lahir baru, tolong catat ini, orang yang lahir baru tidak akan senang berdosa. Jadi kalau orang berpikir, ya udah saya berdosa terus, berarti dia belum lahir baru. Orang yang lahir baru, yang sudah di dalam kerajaan surga, dia akan meratapi dosanya. Dia akan menyesal atas dosa-dosanya. Dia tidak akan merasa senang ketika dia berdosa. Dia sungguh-sungguh akan meratap, meminta ampun kepada Tuhan. Dan pada waktu itulah dia akan mengalami kebahagiaan. Dihibur, karena dosanya akan diampuni. Itu menjadi pertanyaan buat kita. Kapan kita terakhir meratap? Nah, setelah kita menyatakan ratapan kita, bukan cuma meratap kemudian berbahagia, tidak. Kita harus mengalami satu perubahan. Hidup yang mulai diubah berkenan kepada Tuhan. Memandang dosa sebagaimana Tuhan memandang. Dosa itu serius. Dosa itu mengerikan. Prioritas hidupnya adalah untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Dan dia akan menjaga stamina rohani dan kerendahan hati agar tetap memuliakan dan mengasihi Tuhan. Ini baru terbuka. Kenapa kita mesti ke gereja? Kenapa kita mesti mendengar firman Tuhan? Karena poin ketiga ini, menjaga stamina rohani kita. Karena kita perlu diingatkan bahwa prioritas hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Suatu kali ada seorang pengemis yang dipilih menjadi bendahara sebuah kerajaan. Wah, itu sesuatu hal yang mengagetkan. Karena banyak orang yang merintis karir di kerajaan itu untuk menjadi bendahara kerajaan. Kenapa mereka ingin jadi bendahara kerajaan? Karena tiap hari pagi mereka masuk rumah perbendaharaan raja. Kemudian mereka rekapitulasi harta kerajaan apa saja. Maka orang-orang yang menjadi bendahara ini masuk ke dalam ruang perbendaharaan raja, di depannya emas, belakangnya emas, entah emas batangan ataupun emas mahkota, gelang, perhiasan dan lain sebagainya, cawan dan lain sebagainya. Sebelah kanan emas, kiri emas, dikelilingi emas. Maka bendahara itu bisa waktu ngitung rekapitulasi, ada kecil setitik
sekian gram emas, dimasukin, disimpan di kantongnya, enggak ketahuan. Kalau tiap hari ambil 2 gram emas saja, dalam 1 bulan dia punya 60 gram emas. Betul enggak Bapak Ibu? Dalam 1 tahun dia punya 365 gram emas, kali 2, setengah kilo. Dia ambilin sedikit-sedikit. Maka orang berlomba-lomba jadi bendahara. Entah kenapa, satu kali bendahara itu dihukum mati karena dia ketahuan mengambil perhiasan dari perbendaharaan. Yang dipilih setelah seleksi itu mantan pengemis. Ya, orang-orang yang selama ini mencoba jadi bendahara, mereka marah, iri hati. Kenapa pengemis ini yang dijadikan bendahara? Kemudian biasalah mereka ngincer kan. Tiap kali pengemis ini masuk rumah perbendaharaan, mereka intip, mereka lihat. Sore hari waktu pengemis ini, mantan pengemis ini keluar dari rumah perbendaharaan, mereka lihat. Cukup 2 hari untuk memastikan orang-orang yang iri ini bisa melaporkan mantan pengemis ini. Mereka lapor sama raja. Tuanku raja salah pilih orang. Maksudnya salah pilih orang. Orang ini tuanku raja jadikan bendahara, dia juga pencuri. Raja kaget. Selama tes, dia orang paling jujur, lebih jujur dari kalian. Buktikan bahwa dia mencuri. Tuanku raja, lihat besok pagi. Bersama dengan kami, kita lihat. Besok paginya raja itu bangun lebih pagi dan dia betul-betul lihat. Dia sembunyi sama orang-orang yang lapor tadi. Dia lihat mantan pengemis ini masuk. Terus orang yang iri tadi ngomong, tuanku raja lihat, orang ini masuk ke rumah perbendaharaan bawa kain buntelan. Kecil kan? Iya, sudah diperiksa kan? Iya, diperiksa cuman sepintas. Lihat aja penjaga, periksa cuman begitu. Masuk ke rumah perbendaharaan. Nanti sore kita lihat. Sore hari waktu jamnya pulang, mereka sembunyi lagi. Mantan pengemis ini keluar, buntelannya jadi gede. Dia bawa keluar. Raja melihat, enggak usah dilaporkan, dia berdiri. Langsung dia mengatakan, tangkap pengemis itu. Saya mau hukum dia mati. Kaget si pengemis ini. Kaget juga penjaga-penjaga di situ. Kenapa tiba-tiba dihukum mati? Raja mengatakan, lihat, kamu bawa buntelan. Waktu pagi saya lihat buntelan itu kecil. Kenapa sore kamu pulang keluar dari rumah perbendaharaan, buntelan itu jadi besar? Pengemis itu mengatakan, maafkan tuanku raja, saya tidak mencuri. Tuanku raja perlu membuktikan apa curian yang saya dapatkan. Loh, kamu tuh bagaimana? Kelihatan buntelan kamu itu besar, mau menyanggah lagi. Tambah marah itu raja. Kemudian dia lihat pengemis ini diam dan dia mulai menangis. Raja mengatakan kepada penjaga di situ, buka buntelannya. Penjaga bilang, enggak mau buka. Kenapa enggak mau buka? Suruh dia sendiri aja yang buka lah tuanku raja, jangan saya yang buka. Kenapa tidak mau? Kamu melanggar. Maafkan tuanku raja, minta dia saja. Berani juga nih penjaga ya. Kemudian dia suruh, oke, kamu buka. Kemudian si mantan pengemis ini buka buntelannya. Waktu buka buntelannya, semua orang, bau. Tapi raja masih mau lihat apa itu. Dan dia minta buka itu. Ketika dia buka, kenapa begitu bau? Itu baju yang sudah kumel, sobek-sobek, bau. Dan raja tanya, kenapa kamu bawa itu masuk ke dalam dan keluar bawa itu? Kenapa buntelannya jadi besar? Pengemis itu masih menunduk, tidak berani melihat raja. Dia bilang, tuanku raja, saya masuk ke dalam rumah perbendaharaan, bawa pakaian ini, maafkan, ampuni saya lipat, rapi, jadi buntelannya kecil. Kemudian sampai di perbendaharaan saya buka baju ini. Ketika pulang saya buru-buru, saya lipat sembarangan, makanya jadi besar. Terus raja bilang, karena dia malu ya, karena mantan pengemis ini tidak kedapatan mencuri. Dia bertanya, lalu ngapain kamu bawa barang bau itu ke dalam perbendaharaan saya? Pengemis itu mengatakan, tuanku raja, siapa yang tidak tergoda dengan emas yang segitu banyak? Saya juga tergoda. Lalu bagaimana caranya supaya saya tidak tergoda? Saya ingat, dulu sebelum tuanku raja jadikan saya bendahara, saya adalah seorang pengemis. Saya nggak punya apa-apa. Nah, itu yang menolong saya. Maka waktu saya masuk ke sini, saya buka pakaian itu. Waktu saya pengen mencuri, saya ingat dulu saya kayak begini. Sekarang saya mendapat anugerah dari tuanku raja, kepercayaan besar. Maka saya tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan itu. Jadi saya ingat saya dulu adalah orang miskin yang mendapat anugerah dan pertolongan dari tuanku raja. Maka saya tidak mencuri. Bapak Ibu, ini cerita sederhana.
yang prinsipnya harusnya juga menjadi prinsip hidup kita. Orang yang berduka cita adalah orang yang selalu sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa yang tidak layak sama sekali untuk menjadi anak Allah. Saya pendeta, tapi kependetaan saya tidak membuat saya layak untuk menjadi anak Allah. Tidak. Apapun yang saya punya, siapapun saya, tidak membuat saya layak menjadi anggota kerajaan surga. Tidak. Dosa saya, dosa kitalah yang membuat Allah itu harus turun dari surga untuk menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Nah, itu yang mesti kita pikirkan, membuat kita berduka cita. Saya hanyalah orang berdosa yang mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Saya dijadikan anak Allah, itu adalah anugerah besar yang tidak mungkin dengan saya bayarkan dengan apapun juga. Itulah orang yang berduka cita di dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak pernah memikirkan itu, tidak pernah menghayati itu, dan terus hidup di dalam dosa, kita adalah orang yang tidak termasuk Injil Matius pasal 5 ini, ayat yang keempat. Karena kita tidak pernah berduka cita. Apakah kita orang-orang yang berduka cita? Sebagaimana perjanjian lama juga mencatat hal-hal itu. Di dalam Mazmur 32 juga bicara hal yang sama, berbahagia. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sama. Berbahagialah orang yang telah diampuni dosanya. Dan itu kebahagiaan yang seharusnya juga kita miliki. Bapak Ibu, apakah kita mau menjadi orang-orang yang betul-betul diampuni? Nah, ketika nanti kita menerima perjamuan kudus, apa yang kita lakukan? Salah seorang sahabat saya, PP, apa tuh namanya? Apa sih PP? Singkatan apa ya? Di WA itu? Ya itulah ya, tahu maksud saya ya. Itu gambar foto perjamuan kudus. Ya, roti itu kan ada ayatnya. Kemudian difoto dan itu rupanya berkesan buat dia, dijadikan PP di WA-nya dia. Mungkin kita punya kebiasaan begitu. Ada beberapa teman saya yang terima perjamuan kudus yang dia nanti adalah ayatnya. Dia dapat ayatnya, kok persis kebutuhan saya ya. Dia foto, seolah-olah ini first of the month. It's okay. Ayat itu selalu berbicara kepada kita. Tetapi tahukah makna perjamuan kudus? Bukan sekedar ayatnya itu menjadi seolah-olah jimat buat kita bulan ini. No. Perjamuan kudus adalah kita menerima dengan duka cita. Waktu kita menerima perjamuan kudus, kita mesti sadar Tuhan Yesus terpecah-pecah tubuhnya, dicurahkan darahnya oleh karena dosa saya. Harus ada duka cita yang dalam waktu kita menerima perjamuan kudus. Tapi kemudian dari perjamuan kudus kita juga sadar kita dihibur oleh karena Tuhan merelakan tubuhnya dipecah-pecah, merelakan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Jadi dua perasaan dan penghayatan ini mesti ada di dalam hati kita waktu terima perjamuan kudus. Duka cita, ratapan, permohonan ampun atas dosa kita, tidak sebagaimana yang Tuhan inginkan, menjadi gambaran rupa Tuhan. Yang kedua adalah sukacita dan terima kasih. Tuhan begitu baik untuk saya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita Bapak Ibu sekalian, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari dosa kita, berduka cita, dan di sana kita akan mendapat penghiburan oleh karena Tuhan sudah mati untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Masing-masing kita berdiam diri, berdoa kepada Tuhan. Kapan terakhir kali kita berduka cita karena kita berdosa? Kapan kita menyadari bahwa perasaan dan pikiran yang tidak mau tunduk kepada Allah itu adalah dosa, menyimpang? Dan maukah pagi ini kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya, yang sudah menjadi anggota kerajaan surga, anak-anak Allah, yang mesti terus berduka cita, yang mesti terus menganggap serius dosa dalam pikiran, perasaan maupun tindakan kita.
Pagi ini mari kita sungguh-sungguh menyesali, meratapi dosa kita. Pemusik saya persilahkan memainkan lagu Murnikanku yang tadi juga dimainkan untuk menghantar kita di dalam doa kita. Sungguh-sungguh kita rindu punya hati yang dimurnikan oleh Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang tahu hati dan pikiran kami waktu kami mulai ibadah bahkan sampai sekarang. Engkau yang tahu apakah kami merasa layak menjadi anak-anak-Mu, layak memiliki jabatan rohani, layak dipuji dan dihargai. Engkaulah yang tahu seberapa dalam kami sebetulnya sudah menyimpang dari yang Kau inginkan. Kau yang tahu motivasi kami, tujuan di dalam hati kami waktu kami beribadah. Kau yang melihat pada waktu kami mulai tertarik dan menjalin relasi yang khusus dengan wanita atau pria, wanita yang bukan istri kami, pria yang bukan suami kami. Kau tahu pada waktu kami dendam dan tidak bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Kau tahu waktu kebencian itu terus ada dan kemarahan itu terus membara dalam hati kami. Kami tidak mau bahkan kemarahan itu dipadamkan. Kami menuntut supaya kami bisa melampiaskan kemarahan itu. Entah dengan teriakan, kata-kata kasar dan kotor, mungkin dengan pukulan, merusak barang. Tuhan, itu semua bukan cerminan Engkau, padahal kami adalah gambar dan rupa dari Engkau. Dan Tuhan, Engkau melihat seberapa kami yang rindu pagi hari ini mengalami kebahagiaan oleh karena kami berduka cita meratapi dosa-dosa kami, meratapi ketidaktundukan kami kepada Tuhan, meratapi keangkuhan dan kesombongan kami, meratapi kebebalan hati dan pikiran kami, meratapi keinginan-keinginan kami yang najis di mata-Mu, Tuhan. Pagi ini seberapa banyak Engkau melihat kami memohon pengampunan dari Tuhan. Kami rindu diperbaharui oleh Tuhan. Sebelum kami menerima sakramen perjamuan kudus, kami sungguh rindu Tuhan. Curahkan berkat dan kebahagiaan oleh karena kami meratapi dosa kami dan memohon ampun. Allah Roh Kudus, nyatakan kepada kami bahwa Engkau mengampuni kami, bahwa Engkau menyayangi kami, bahwa Tuhan Yesus yang kudus itu mau jadi manusia, mau menanggung hukuman-hukuman dosa yang harusnya kami tanggung. Mampukan kami memahami dan menghayatinya dengan mendalam, dan kami bisa mengalami kebahagiaan dan berkat pengampunan-Mu itu buat kami, ya Tuhan. Tolong kami, jamah hati kami Tuhan, murnikan hati kami.
Jamah pikiran kami dan ubah ya Tuhan, supaya kami betul-betul bertekad mengubah sifat-sifat buruk kami, menyesali sifat-sifat buruk kami, dan terus diperbaharui oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.